Baik, terima kasih Ibu-Ibu masih tetap semangat untuk melanjutkan sesi berikutnya. Nah, untuk sesi ini tadi kan saya sudah nih membagi ada kelompok ASI, ada kelompok gugur, ada kelompok MPASI. Coba sekarang untuk pertama ini, sesi ini saya mau mendengar hasil diskusi dari kelompok ASI. Iya, gimana Ibu? Jadi, iya betul, ternyata ASI itu adalah minuman paling baik atau paling bagus untuk bayi karena sebanyak nutrisi, vitamin, mineral, protein semuanya ada di ASI. Jadi nggak perlu susu formula ya Bu. Betul. Terus selanjutnya ada lagi. Iya betul, ternyata ASI juga bisa membuat si ibunya lebih dekat dengan bayi dan bisa mencegah kanker payudara pada ibu. Karena kalau misalnya kita setelah melahirkan itu biasanya payudara itu mengencang ya Bu ya. Iya, ASINya banyak, kalau misalnya tidak dikeluarkan atau tidak diberikan kepada bayi malah akan berbahaya, berbahaya bagi ibunya juga berbahaya bagi bayinya. Oke, sekarang kita sudah diskusinya sudah. Sekarang saya mau ngajak Ibu untuk nonton film tentang ASI. Ibu simak ya, nanti kita coba diskusikan kembali. Bulan 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Iya Bu, tadi kita sudah menonton ya bahwa yang pertama ASI saja sampai 6 bulan. Ibu-ibu pernah dengar istilah ASI eksklusif? Ya Bu, ASI eksklusif itu artinya bayi atau seorang bayi yang baru lahir itu hanya diberi ASI saja oleh ibunya selama 6 bulan. Jadi tidak ada makanan tambahan lain selain ASI. Lalu yang kedua, terus berikan ASI sampai usia atau sampai bayi usia 2 tahun. Jadi nanti setelah 6 bulan bayi kita kasih MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Tapi tetap ASINya diteruskan ya Bu sampai usia 2 tahun. Lebih boleh asal ASINya masih bagus. Lalu yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Nah Bu, biasanya anak bayi itu begitu lahir maunya tidur terus ya Bu. Iya, banyak ya. Rata-rata semua bayi kalau misalnya baru lahir maunya tidur. Nah, kita nih sebagai ibu harus terus-terus memberikan ASI, jangan sampai bayinya dehidrasi. Caranya gimana Bu? Caranya 3 jam sekali kita harus bangunkan si bayi untuk apa ya bahasanya, nenen ya. Iya, untuk menyusui bayi. Jadi kalau misalnya sekarang jam berapa ini? Jam 8 pagi gitu ya. Berarti setelah sampai kenyang. Jadi cara menyusuinya juga ada caranya ya Bu ya. Di susu sebelah kanan dulu sampai nanti terasa kosong, lalu dipindahkan ke susu yang sebelah kiri. Iya betul. Nanti setelah misalnya si bayinya sudah kenyang gitu ya, biasanya dia tidur lagi tuh Bu. Nah nanti kita hitung lagi, misalnya sekarang si bayinya jam 8 pagi, nanti kita hitung 9, 10, berarti nanti di jam 11 si bayi harus kita bangunkan untuk menyusui lagi. Begitu, iya begitu seterusnya. Kalau malam juga Bu, jadi kalau misalnya malam si bayinya tidak minta, biasanya kan dia tidur ya Bu ya kalau malam. Atau ada juga bayi-bayi yang begadang. Nah pokoknya siklusnya ada 8 jam, 3 jam sekali. Jadi kalau misalnya setelah 3 jam anaknya mau nenen lagi, kita nenenin lagi. Lalu nah Bu, kalau misalnya ternyata setelah kita nenenin nih, setelah kita menyusui bayi ternyata ASINya masih ada, itu harus diperah Bu. Jadi biar nanti ada ASI baru di dalam. Iya betul, perah ASI agar bisa disimpan. Nah untuk ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang mau bepergian gitu ya, ASINya bisa diperah lalu disimpan. Cara menyimpannya di tempat yang tertutup ya Bu. Kalau bisa di botol yang tertutup rapat. Boleh kalau misalnya di suhu ruangan atau kita simpan di meja makan atau di laci biasa, di lemari biasa,
itu ASI hanya bertahan 4-6 jam, Bu. Tapi kalau misalnya di kulkas itu bisa lebih lama lagi. Nah, selanjutnya nih, Bu, kita mau menerangkan kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI. Nah, bayi itu tadi ya seperti ibu dengar waktu di film tadi, bahwa bayi itu waktu lahir hanya sebesar biji kelereng lambungnya, jadi sedikit sekali kapasitas lambungnya, lalu nanti dia akan membesar sampai akhirnya sebesar bola tenis. Nah, kalau misalnya memberikan makanan pendamping ASI itu nanti setelah bayi usia 6 bulan ke atas sampai umur sampai berapa anak sebaiknya tetap diberikan ASI. Kalau sudah 6 bulan ke atas itu bayi kita beri makanan pendamping ASI. Biasanya nanti kita bahas di kelompok bubur ya, Bu ya. Iya, kelompok MPASI. Nanti kita akan bahas di kelompok MPASI bahwa makanannya harus tetap lembut. Biasanya sih disaring ya, Bu, makanannya. Iya, sudah dimasak lembek seperti bubur, terus masih tetap harus disaring atau di blender biar dia lebih lembut lagi teksturnya. Lalu sekarang coba, Bu, semuanya pada bawa buku pintar? Buku pintarnya coba sekarang kita akan bahas tentang iya, Ibu, betul. Nah, sekarang coba di buku pintarnya kita ada halaman 19-20. Itu tentang cara menyusui bayi. Cara menyusui bayi yang baik itu seperti apa? Kalau misalnya ibu letakannya harus lekatannya itu harus tepat ya, Bu ya. Jadi si bayinya juga rahangnya, posisi dia menyusu bisa baik. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Nah, paling sedikit 8 kali sehari. Ingat ya, Bu ya. Kalau 8 kali sekali berarti selama 3 jam, terus 3 jam, 3 jam gitu ya. Terus yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam harus dibangunkan dan disusui. Ketiga, susui sampai payudara terasa kosong lalu pindah ke payudara sebelah yang lain. Bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih penuh, perlu dikosongkan dengan diperah dan disimpan. Hal ini agar payudara akan memproduksi ASI kembali. Lalu nih, Bu, saya punya gambarnya ya, ibu-ibu bisa lihat di buku pintarnya. Itu ada posisi posisi kepala, cara biar wajah bayi menghadap ke payudara dan segala macam. Ibu-ibu yang menyusui di sini ada? Sudah bisa ya, Bu ya? Oh iya, sudah hebat ya. Rata-rata sudah anak keberapa, Bu? Anak kedua, ketiga. Kalau yang ketiga sekarang sudah nggak dapat PKH lagi, Ibu. Ya, tapi tetap ya, Bu ya. Hamilnya yang tidak dapat PKH, tapi kalau bayinya tetap dapat. Lalu ini, nah di sini ada juga di halaman 10 ada cara untuk yang khusus bayi kembar, lalu cara memerah dan menyimpan ASI. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Iya, saya yakin lah kalau misalnya untuk masalah ini ibu-ibu jago ya, Bu ya. Terima kasih. Iya, Ibu, terima kasih untuk sesi kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk aktifnya di dalam pembahasan kali ini. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.